latihannya itu tidak boleh ada strengthening, tidak boleh ada beban, pokoknya nggak boleh ada beban di gerakan aktif ini. Kemudian kita lihat sesuai dengan MMT, kemampuan pasien itu saat itu. Tadi kan ada derajat-derajatnya ya, untuk yang lower sama untuk yang RAM-nya gitu kan, yang shoulder. Itu bisa kita berikan latihan, misalnya kayak ada yang derajat yang cuma bisa di kursi roda misalnya, tapi lengannya masih bisa untuk gerakan mengangkat tangan ke atas. Dia cuma bisa duduk di kursi roda, bisa mengangkat lengan ke atas. Kira-kira latihan aktif fungsional yang bisa diberikan apa? Meraih benda bisa. Meraih benda, oke. Dikasih benda terus diraih, oke, boleh. Yang lebih bisa dapat kompleks terkait juga dengan masalahnya juga. Tadi kalian udah dari Belitung. Iya. Berarti kan SMA DNP ini juga ada masalah utamanya kan di breathing juga kan. Berarti kita berikan latihan aktif yang bisa dilakukan untuk pernafasannya juga. Tadi meraih, oke. Terus nggak boleh ada beban. Misalnya dia masih duduk aja nih, bisa melawan gravitasi, pegang bola, terus disuruh lempar ke depan, itu kan untuk ekspansinya juga kan. Terus kita pindah ke belakang, lempar ke belakang, dibuka kan, lempar ke belakang, lempar ke depan, lempar ke belakang. Itu masih bisa dilakukan kalau di bagian bawahnya tuh udah derajatnya yang udah tinggi. Kemudian posisi MMT 2 misalnya, MMT 2 berarti apa? Nggak bisa melawan gravitasi. Nggak bisa melawan gravitasi, tapi dia bisa gerakan. Ya. Coba ada yang tiduran terlentang di sini. Siapa? Coba gerakan aktif yang bisa dilakukan MMT 2. Samping. Coba ya. Samping. Besaran lagi. Terus ABD shoulder. Sini lagi. Oke. Terus apa lagi? Terus perut dia bisa. Kalau dia miring, kalau dia bisa di posisi miring, kita posisikan dia miring dulu. Kan miring sendiri, berarti misalnya dia nggak bisa. Kalau kita posisikan miring, nah, gitu kan? Gitu, di posisi lagi. Nah, masih bisa aktif kan? Oke. Terus tengkurap, atau bisa juga tengkurap ini yang di bawah, anggap ini weh. Ini anggap masih bisa kita posisikan di tengkurap. Di depan bisa dikasih mainan, kan lengannya masih bisa bergerak. Atau yang dikasih pulpen, coba lihat pulpen, nulis. Oh, ini yang lagi pakai laptop ceritanya begini. Bisa, terus coba tulis. Dia ada kan derajat yang masih bisa pegang pulpen. Nah, jadi intinya gerakan yang bisa dilakukan itu dilakukan secara aktif. Nah, tadi untuk di kaki juga bisa kayak gitu. Kalau MMT-nya itu yang sudah tidak bisa dilakukan secara aktif, ya berarti pasif. Pasif kita berikan, misalnya derajatnya, kalau derajatnya yang di 9-10 yang udah derajat paling bawah, ya lebih banyak gerakan pasif, berarti yang bisa diberikan. Selagi dia masih bisa aktif, misalnya di kakinya aja nih yang pasif, yang sudah nggak bisa aktif, ya itu di tangannya tadi yang bisa dilakukan. Misalnya tadi kayak coba posisi duduk. Misalnya duduk bisa, tapi duduknya senderan misalnya, karena kan ini kan pasti udah agak lemes gitu kan. Duduk senderan, apa yang bisa dilakukan juga latihan di sini?
yang latihan bola tadi juga bisa lempar bola itu bisa di posisi duduk kayak gini, bisa di posisi yang tadi yang dia derajat yang bisa berdiri tapi nggak bisa ketika jatuh dia nggak bisa balik lagi, itu kan bisa dilakukan sambil berdiri tapi lempar tangkap bolanya. Kalau kayak gini, kalau misalnya bolanya nggak bisa dilempar ya udah bolanya ditaruh di sini jadi bisa pak dorong gitu kan. Kalau dia nggak bisa buat mengangkat bolanya berarti juga bolanya juga harus diperhatikan dengan yang berat dan dikasih malah nanti kan jadi ada resisten sama kayak barbel. Terus apa lagi yang perlu diingat untuk itu? Untuk home program tadi apa yang bisa diingat? Positioningnya dia. Positioningnya oke. Yang tadi yang pertama kali pas yang saya bilang ini yang penting diingat nih, nggak boleh ngasih strengthening Nggak boleh ngasih beban. Jadi kan nanti edukasi orang tua malah nanti kok gemes banget sih biar kuat kasih deh lebih ini gitu. Terus saya kasih tuh Bu, kan kita tuh suka kadang edukasi kalau ke keluarga pasien bahwa kalau aku tuh diisi pasir nanti gerakan gini ya karena suka untuk menguatkan itu kan, tapi kan kalau ini nggak boleh ya, itu bedanya yang perlu ditekankan itu. Ya udah aktif sesuai dengan kemampuannya, jadi biasanya apa ya diaktifin sampai di situ. Kalau RMT 3 dia bisa kalau gravitasi berarti dia bisa dudukan ya, berarti tangannya bisa diangkat ke atas juga. Coba tangannya angkat ke atas, bisa sambil breathing juga, tarik nafas. Ini MMT 3. Kalau yang functioningnya ya udah sambil ajak main, kalau enggak ya dikasih juga meja di depan atau dia sambil main apa gitu. Kalau dia bisa melawan mana ya si mainan ditaruh di depan ini, yang tadi mainan donat misalnya bisa ini mejanya kan kalau udah dua ke bawah gitu. lebih banyak buat di ekstremitas atas ya Pak? Apa? Lebih banyak latihan buat di ekstremitas atas? Tergantung derajatnya kan, dia kan mulainya itu kan dari proximal ke distal kan, berarti kan distalnya paling terakhir terkenanya. Jadi kan ini duluan panggul itu kan shoulder yang nggak bisa, jadi dia banyak bentuk ininya masih bisa, ada kan yang cuma bisa segini doang udah satu batuk gitu, ada yang udah segala gitu. Atau jari-jari kaki masih bisa digerakin. Kalau buat kaki berarti bisa nendang-nendang juga. Buat kaki bisa nendang-nendang juga. Misalnya dia duduk di kursi roda, duduk di kursi masih bisa tendang ya, tendang bola, tapi yang bolanya yang kan kalau berat stand gitu. Atau ada tangan kita di depan gerakin ke sini gerakan itu jari-jarinya suruh aktif buat gerakin jari-jari semua. Kalau jari-jari biasanya diapain Kak? Dia gerak aktif dulu, Cuman gini-gini, disuruh gerak bisa iya gerakan atau posisi duduk di bangku yang dia bisa yang ini tulisannya kan yang Hill slide. ada di apa tuh yang Kayak grabs gitu ya.